'Cause you, I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose, I can't show. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar gaya belajar. Merupakan suatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotoris sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk pembelajar agar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Saya akan menjelaskan tentang gaya-gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Yang kedua adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual memiliki kemampuan belajar dengan cara melihat. Gaya belajar ini akan lebih banyak menggunakan indera penglihatan dengan tajam dan teliti, sehingga perlu diberikan beberapa contoh secara nyata dengan berbagai materi. Yang ketiga adalah gaya belajar kinetik. Gaya belajar satu ini cukup efektif untuk si anak yang suka bergerak. Anak-anak yang menerapkan gaya belajar kinetik tidak terlalu banyak dibanding yang lain. Meskipun begitu, gaya belajar ini dapat dicampurkan oleh tipe lainnya baik secara visual maupun auditori. Yang keempat, gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang memiliki berisikan gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Yang terakhir, gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur, mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Baiklah, pada kali ini materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai memfasilitasi gaya belajar siswa. Yang pertama yaitu dengan mengenali karakteristik atau gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Gaya belajar siswa tentunya berbeda-beda, sehingga untuk memfasilitasi gaya belajar yang berbeda tersebut, guru dapat melakukan cara ini. Yang pertama yaitu membuat angket yang berisi tentang gaya belajar seperti apa yang dimiliki siswa, atau bisa juga dengan menanyakan langsung atau mewawancarai siswa untuk menanyakan gaya belajar seperti apa yang dia inginkan. Kemudian yaitu yang kedua dengan cara membentuk pembelajaran yang kreatif. Pada saat ini guru dituntut untuk membentuk pembelajaran yang kreatif supaya siswa tidak mudah bosan dalam proses pembelajaran. Kemudian guru dapat berinovasi dengan cara apapun untuk memfasilitasi gaya belajar anak yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu menganeka-ragamkan lingkungan fisik. Menganeka-ragamkan lingkungan fisik merupakan pengaturan atau setting lingkungan belajar supaya dapat memenuhi atau memfasilitasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Contohnya dapat dilakukan dengan cara mengatur pencahayaan di kelas, kemudian mengatur kebisingan, kemudian dapat dilakukan dengan cara menata tempat duduk, menghias ruangan semenarik mungkin, dan juga dapat dengan mengatur suhu ruangan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, fasilitas yang dapat diberikan yaitu menganeka-ragamkan sumber pembelajaran. Di sini maksudnya adalah sumber pembelajaran tidak hanya terpaku pada media buku saja, tetapi dapat juga berinovasi menggunakan teknologi yang sudah ada seperti saat ini, bisa melalui gadget dengan media pembelajaran handphone atau laptop dengan video-video atau e-book serta majalah atau yang lainnya.